Halo, hai semua, ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini aku mau ngebahas sedikit bagaimana caranya biar kuliah online kamu tetap efektif. Ikuti sampai habis ya. Sebagian dari kita mungkin merasa kuliah online itu tidak efektif, bahkan mungkin sebagian dosen juga berpikir seperti itu. Tapi dengan keterbatasan saat ini, masa pandemi, bagaimana membuat belajar online kita tetap maksimal, kamu perlu menerapkan beberapa tips berikut. Yang pertama, kamu harus pastikan berada di tempat yang cukup nyaman untuk kamu belajar online, walaupun hanya melalui Zoom atau hanya Google Meet atau yang lainnya, aplikasi Google Classroom misalnya, tidak membutuhkan tatap muka, hanya mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tapi kamu juga harus pastikan kamu dalam kondisi cukup siap. Maksudnya di sini adalah kamu walaupun belajar online, tapi posisikan diri seakan kamu lagi belajar di kelas seperti biasa. Kamu juga harus men-setting waktumu, manajemen waktu yang sama seperti di kelas biasa. Pakaian yang cukup proper, kamu juga sudah mandi sebaiknya agar otak kita itu biasanya tersugesti. Kalau memang persiapan kita untuk belajar dengan cara kita bersiap mandi dulu, kita juga memakai pakaian yang cukup proper, bukan pakai baju piyama dan lain sebagainya, itu memposisikan kita dalam keadaan sangat siap untuk belajar hari ini. Siap ini juga bisa kamu terapkan dalam tempat yang kamu pilih untuk belajar online. Misalnya dengan satu meja, satu kursi, laptop di depan, itu memastikan bahwa kamu dalam keadaan yang siap. Jadi tidak di atas motor misalnya, tidak di dalam mobil kalau bisa. Kemudian juga yang terakhir dari persiapan kamu adalah waktu. Kalau misal kelas online kamu dimulai jam 8, sama seperti kelas offline, maka kamu harus bersiap diri jauh sebelum jam 8. Ya minimal 15 menit sebelum jam 8, kamu sudah harus duduk di kursi kamu, ada meja, ada laptop, dan kamu bersiap untuk kuliah, bukan berada dalam keadaan perjalanan. Yang kedua, siapkan materi. Bila memang dosen kamu tidak memberikan materi sebelum kuliah dimulai, kamu bisa cari sendiri. Karena kebanyakan dosen biasa memberikan topik yang akan dibahas pada hari itu. Atau kelas-kelas training yang lain juga biasanya kan sudah ada topik. Jadi setidaknya kamu sudah punya sedikit materi yang akan kamu catch up nanti ketika mendapatkan kuliah tersebut. Karena ini akan membantu kamu melingkan dengan apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Yang ketiga, jadilah pelajar yang sangat aktif. Maksudnya adalah active learner. Aktif di sini kamu harus punya kesempatan-kesempatan untuk bertanya misalnya. Karena ini akan membantu otak kamu untuk meng-create question berdasarkan apa yang sudah kamu dapat dari materi hari itu. Active learner yang lain adalah kamu harus mencatat. Maksudnya catatan-catatan versi kamu, boleh catatan kecil saja misalnya di buku atau mencatat di laptop. Tapi salah satu penelitian dari Princeton University menyebutkan bahwa catatan atau mengetik dengan laptop itu akan jauh lebih efektif karena bisa sampai 300-an kata dalam 15 menit. Sedangkan kalau kamu tulis dengan tulisan tangan mungkin hanya sekitar 150 kata per 15 menit. Jadi catatan ini nantinya juga akan membantu kamu setelah selesai kuliah, karena kan kadang-kadang setelah selesai kuliah kita tidak punya recording dari kuliah tersebut, ya semuanya bisa aja lost dari pikiran kita. Kamu juga harus menjadi penanya aktif. Karena dengan kamu bertanya, kamu memberanikan diri untuk menggabungkan apa yang sudah kamu tahu dari materi yang diajarkan tersebut. Dan ini juga akan mempunyai nilai plus dari pengajar atau dosen kamu. Karena menandakan kamu tidak dalam keadaan mengantuk, tidak dalam keadaan tidak siap, dan kamu menyimak dan mendengar semua yang diajarkan itu. Yang keempat, buat folder di dalam laptop kamu spesifik untuk setiap mata kuliah. Rapikan folder-folder kamu agar tidak tersebar di dalam desktop atau file dokumen yang tersebar. Ini akan membantu kamu mencari kembali bahan yang sudah
kamu pelajari. Maksudnya adalah bikin folder-folder spesifik nama merepresentasikan materi yang ada di dalamnya. Misalnya mata kuliah A, ada materi, ada tugas, ada recording juga, mungkin ada video juga. Buat dalam satu folder. Penamaan folder juga bisa berdasarkan hari. Misal hari tanggal 7 bulan 9 2020 kamu belajar materi apa aja, kamu bisa bikin folder di dalamnya. Ketika nanti kamu butuh lagi folder itu untuk dipelajari ulang ketika kamu mau ujian, itu akan sangat memudahkan mencari bahan-bahan yang sudah dibuat dalam per folder khusus tersebut. Yang terakhir, pastikan kamu punya grup belajar, karena pada masa pandemi sekarang mungkin sebagian dari kita merasa terisolasi dari yang lain, merasa belajar sendiri, less motivasi karena tidak punya grup belajar. Padahal kita bisa bikin grup belajar virtual, ya hanya grup WhatsApp kecil misalnya, atau juga bisa Zoom meeting bersama teman-teman satu grup, atau cara lainnya yang mungkin memang grup besar tidak cukup efektif untuk kamu bisa saling bertanya satu sama lain. Mungkin bisa bikin grup-grup kecil. Grup-grup kecil ini akan membantu kamu ketika memang kesulitan akan beberapa bahan. Mungkin bisa saling diskusi atau ada yang kamu ketinggalan dan lain sebagainya. Dan juga ini kamu motivasi kamu semua ketika memang dalam kondisi yang kayak kurang motivasi waktu belajar, kurang semangat karena tidak punya cukup resource atau sumber bahan yang cukup untuk dipelajari, maka kamu bisa cari teman-teman yang mungkin bisa kembali menyemangatimu dalam belajar. Jadi itu kira-kira 5 tips dari saya bagaimana memaksimalkan kuliah online kamu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.